macet total. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusela Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, banjir di Tanggamus Lampung melanda Pandawaras di hari Lebaran Idul Adha. Banjir melanda Kabupaten Tanggamus Lampung sejak subuh pagi hari pada Kamis 29 Juni 2023. Masyarakat Pekon Pandawaras, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus mengalami musibah banjir tepat di perayaan Hari Lebaran Idul Adha, yakni pada Kamis 29 Juni 2023. Anggota tim rescue Pandawas Rangga melalui grup WhatsApp rescue dan relawan Lampung mengatakan banjir ini terjadi akibat tanggul jebol di Pekon Pandawaras, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Rangga juga menghimbau masyarakat yang hendak melintas di jalan lintas barat dan melewati Pekon Pandawaras harus berhati-hati. Ia mengatakan pengemudi yang akan melintas diharapkan untuk masuk ke kantung parkir sebelum Pekon Pandawaras demi menghindari banjir. Pengemudi juga diharapkan berkoordinasi dengan kepolisian supaya tidak terjadi penumpukan pengendara di Kecamatan Semaka. Akses jalan masyarakat Pekon Sukarame, Tanggamus Lampung terputus karena tertutup material lumpur yang cukup tinggi. Dari pantauan tribunlampung.co.id, banyak mobil pribadi maupun mobil truk yang mencoba melintas di jalan Pekon Sukarame, Tanggamus Lampung yang tertutup material lumpur. Salah satu warga yakni Irwan mengatakan lumpur datang dari banjir pada subuh tadi. Berita selanjutnya, sapi kurban nyaris 1 ton dari Presiden Jokowi siap dibagikan ke warga Mesuji Lampung. Sapi kurban seberat hampir 1 ton milik Presiden Jokowi dibagikan ke warga desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji Lampung. Menurut Ali Batun selaku Camat Tanjung Raya Mesuji Lampung, pemotongan kurban ini pemberian dari Presiden Jokowi dilakukan pada pukul 8.30. Terpisah, Kepala Desa Sri Tanjung Mat Kalu mengatakan jika korban tersebut bahkan mulai dibagikan ke warga setempat. Mat Kalu mengaku jika pemotongan hewan kurban sapi milik Jokowi ini dilakukan oleh warga sekaligus tokoh agama di Desa Sri Tanjung. Warga yang bertugas telah dibekali ilmu untuk pemotongan sapi kurban berjenis Simmental Cross yang ukurannya mencapai 900 kg tersebut. Sapi kurban milik Presiden ini ukurannya terbilang cukup besar, tidak seperti sapi lokal yang ada di Kabupaten Mesuji. Maka dari itu, Mat Kalu menganggap bahwa dapat mengatasi tubuh besar sapi kurban jenis Simmental Cross ini harus dibekali teknik yang khusus. Selain itu, Kades dan warganya yang menjadi panitia kurban juga dibekali ilmu dalam pemotongan daging hingga menimbangnya. Langkah itu juga dilakukan demi menjaga daging kurban tetap higienis dan aman dikonsumsi saat dibagikan ke masyarakat. Ditambahkan, Mat Kalu selain sapi kurban milik Presiden Jokowi, di desanya juga menyembelih 2 ekor sapi dari warganya. Setelah dilakukan pemotongan, daging korban tersebut langsung dibagikan ke masyarakat. Jumlahnya sendiri, Mat Kalu menyebutkan per kartu keluarga menerima 1 jatah, yakni 1 kg daging. Tidak lupa, Mat Kalu menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi karena telah mengirimkan sapi kurban ke Desa Sri Tanjung.
Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Berita selanjutnya ini momen Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang khusyuk sholat Idul Adha bersama dengan warga. Gubernur Lampung Arinal Junaidi sholat Idul Adha 1444 Hijriah bersama dengan warga Lampung di lapangan Sapura Enggal pada Lampung pada Kamis 29 Juni 2023. Dari pantauan Tribun Lampung, Arinal Junaidi bersama dengan istrinya Riana Sari Arinal telah berada di lokasi sholat Idul Adha sejak pukul 6.30. Kedatangan Gubernur Lampung Arinal Junaidi ini di lokasi sholat Idul Adha menggunakan mobil pribadi dan diantar oleh sang supir. Di sana tampak Arinal memakai pakaian muslim berwarna putih dan celana berwarna hitam. Arinal menuju barisan laki-laki sementara istrinya menuju barisan perempuan. Sang gubernur khusyuk beribadah dengan hikmat. Dalam keterangan, Arinal Junaidi Pemprov Lampung melaksanakan kurban sebanyak 25 ekor sapi dan 16 ekor kambing di tahun ini. Semuanya diberikan kepada masyarakat yang dinilai membutuhkan. Masih dalam keterangannya sama, Arinal Junaidi mengungkapkan selamat untuk masyarakat Lampung yang merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Jalannya sholat Idul Adha ini di lapangan Sapura Enggal pada Lampung berlangsung dengan khusyuk. Warga mulai berbondong-bondong datang ke lokasi sholat Idul Adha yang juga didatangi Arinal Junaidi ini terpantau sejak pukul 6 pagi. Berita selanjutnya datang dari Eva Dwiana yang sholat Idul Adha di lapangan Kalipataru Bandar Lampung, doakan jemaah haji. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Kalipataru Bandar Lampung sejak pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana ini sudah menempati shaf sholat Idul Adha paling depan. Senada dengan sholat Idul Fitri 2023, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dalam melaksanakan sholat Idul Adha kali ini juga mengenakan gamis berwarna putih bercorekan emas dengan jilbab berwarna merah. Saat diwawancarai awak media usai sholat Idul Adha, Eva mengatakan Idul Adha merupakan momen sakral yang harus benar-benar dimaknai. Tak lupa, Eva juga berharap jemaah haji Bandar Lampung diberikan kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji. Di momen yang hikmat ini, Eva Dwiana meminta jemaah haji Bandar Lampung agar mendoakan pemerintah Kota Bandar Lampung bisa menjalankan segala urusan pemerintahan dengan baik. Diketahui pula dalam pemberitaan sebelumnya, Wali Kota Eva Dwiana dijadwalkan akan mengikuti sholat Idul Adha di lapangan Kalpataru Kemiling, Bandar Lampung pada Kamis 29 Juni 2023. Tak hanya Wali Kota Eva Dwiana beserta dengan keluarga, jajaran pejabat Pemkot Bandar Lampung, Forkopimda, Kemenak, Camat hingga RT di Kemiling pun ikut sholat Idul Adha di lapangan Kalpataru. Berita selanjutnya, pulang saat Idul Adha, warga Bandar Lampung ini syok mendapati rumahnya kemalingan. Pulang dari sholat Idul Adha, warga Jalan Purnawirawan Bandar Lampung syok karena rumahnya kemalingan. Diduga pelaku pencurian ini menyantroni rumah warga Bandar Lampung tersebut saat korbannya menunaikan ibadah sholat Idul Adha di masjid. Komplotan maling menyantroni rumah warga di Jalan Purnawirawan Bandar Lampung pada Kamis 29 Juni 2023, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Barang-barang berharga lewat Jalan Purnawirawan Bandar Lampung tersebut raib dibawa maling, seperti handphone dan sejumlah perhiasan. Korban bernama Dharma, 28 tahun, warga Jalan Purnawirawan Bandar Lampung mengungkapkan aksi pelaku pencurian sempat terekam CCTV. Menurut Dharma, pelaku pencurian ini terdiri dari 2 orang.
Satu terduga pelaku pencurian bersiaga di atas motor di jalan dekat kediaman korban, sementara yang lain melakukan pencurian. Hal tersebut juga dilihat saat Dharma melihat rekaman CCTV milik tetangganya. Dharma menilai komplotan itu sudah sengaja mengincar rumahnya sejak rumah itu ditinggal sholat Idul Adha oleh penghuni sekitar pukul 6:45 dan tak lama berselang aksi pencurian itu pun berlangsung. Berita selanjutnya datang dari Ramayana Ciplus Lampung yang memberikan promo harga spesial dan diskon hingga 75%. Promo harga kaget kembali dihadirkan Ramayana Ciplus Lampung pada tanggal 28 Juni sampai dengan 2 Juli 2023. Supervisor Supermarket Ramayana Ciplus Lampung Andre Purwanto mengatakan promo harga kaget kali ini ada promo spesial mulai dari Rp30.000 untuk beberapa produk. Adapun promo Ciplus Lampung itu di jam dinding lunar helm Bogo Solid, Trisonic, Magicom, Mufo Kompor, Trisonic Blender, Maspion Fancy Grill, serta merah putih handuk polos. Masih di harga promo dengan harga kaget, harga spesial ini mulai dari Rp50.000 untuk Better Sleep, bantal atau guling motif, bantal hotel, serta bantal atau guling. Ada juga promo Masmin dari tanggal 29 Juni sampai dengan 2 Juli 2023. Di promo Masmin ini ada Rose Brand gula pasir 1 kilo 12.900 per pieces, Indomie mie instan rasa soto mie 70 gram 13.100 per 5 pieces, Pure Century 2.850 per 100 gram. Semangka merah ada di harga Rp1.090 per 100 gram, Daya deterjen 1,7 kg all variant di harga Rp27.000, Mama Lemon Puch di harga 650 ml jeruk nipis atau lemon di harga Rp8.750. Promo selanjutnya adalah promo khusus member, yakni ambil buah sepuasnya, bayar hanya 2 kilo dan 1 ekor ayam boiler dengan harga spesial Rp29.900 sampai 2 Juli mendatang. Ada juga diskon 20% untuk koleksi terbaru sepatu Princess, kemudian jeans Captor 9 dan JJ Jeans dengan harga Rp100.000 dengan harga spesial Rp150.000. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.